Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak di video kali ini. Bapak masih membahas di modul 1 yaitu gerak pada makhluk hidup dan benda. Materi yang Bapak bahas di sini adalah gerak lurus. Nah, sebelumnya Bapak mendoakan kalian, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan motivasi belajar lebih bagus lagi, lebih ditingkatkan kembali. Dan ingat, tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah disarankan oleh pemerintah, yaitu jaga jarak, pakai masker kalau keluar kalian, dan ingat cuci tangannya. Ya, oke, kita lanjut pembahasan materi tentang gerak lurus. Nah, apa itu gerak lurus? Gerak lurus itulah gerak suatu benda dalam lintasan lurus. Itu gerak lurus. Nah, di fisika, gerak lurus itu ada dua. Yaitu ada yang namanya gerak lurus beraturan GLBB dan ada yang namanya gerak lurus berubah beraturan GLBB. Nah, pada kesempatan ini kita bahas dulu yang GLB. Apa itu GLB? GLB itu adalah gerak benda dengan lintasan garis lurus dan memiliki kecepatan setiap saat tetap. Kata kuncinya kecepatan tetap. Jadi di GLB itu ciri-cirinya kecepatannya tetap atau konstan. Kapan kecepatan tetap? Benda tersebut jika saat benda itu menempuh perpindahan yang sama dalam selang waktu yang dibutuhkan juga sama, maka benda itu pasti melakukan gerak GLB. Ya anak-anak? Nah, secara matematis formulanya seperti ini. Jadi, formula di GLB yaitu V sama dengan S per T. Ya, S itu apa? T itu apa? V itu apa? Sudah Pak jelaskan di sini ya. V itu kecepatan benda, S itu perpindahan benda, T itu waktu. Nah, terus grafiknya gimana? Di GLB itu, nah grafiknya, ada dua grafik. Grafik kecepatan terhadap waktu VT dan grafik perpindahan terhadap waktu atau jarak terhadap waktu, biasanya seperti itu ya, karena beberapa sumber mengatakan juga S itu adalah jarak. Nah, pada grafik yang pertama ini VT, nah Kak, ini biasanya ada di soal-soal, biasanya ditanya adalah daerah diarsir. Daerah diarsir itu sama dengan kalian mencari luas grafiknya, luas ini. Nah, kalau kalian perhatikan, ini bentuknya bidang datar, bangun bidang datar, yaitu persegi panjang. Jadi kalian mencari panjangnya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa. Jadi panjangnya mengarah ke T, lebarnya mengarah ke V. Boleh dibalik enggak, Pak? V dulu dicari baru T, boleh. Tergantung kalian aja mau nyukulin apa. Yang penting konsepnya ingat mencari luas persegi panjang. Ya. Atau kalian menggunakan rumus yang ada seperti ini. V sama dengan S per T. V-nya berapa, T-nya berapa, masukkan angkanya. Ya udah dapat S-nya. Ya sama aja. Nah terus S sama T. Jika kalian menemukan grafik seperti ini, kalau ditanya kemiringannya, nah itu kemiringannya itu sama dengan kecepatannya. Nah kalau kalian nanti belajar di fisika di tingkat SMA, ini kalian menggunakan tangan nanti. Ya, intinya ada sudut, kalian mencari tangannya itu sama dengan kecepatannya. Ya, jadi karena tingkat SMP, kalian belum sampai mengarah ke situ. Cukup kalian menggunakan rumus V-nya. V sama dengan S per T. Jadi kemiringannya itu sama dengan kecepatannya. Gimana rumusnya? S per T. Ya. Nah, di GLBB, kita dapat mengetahui apakah benda tersebut termasuk GLB atau tidak. Apa caranya atau apa yang alat ukur apa yang kita gunakan? Nah, ada dua buah alat, dengan alat lah ya, itu untuk mengukur GLB. Apa itu? Taker timer dan tetesan oli. Nah, biasanya seperti ini ya. Jadi, taker timer itu kita punya di lab, dan tetesan oli kita bisa kondisikan. Oli bekas bisa kita gunakan dan kita bisa kondisikan. Nah, Bapak di sini akan memberikan konsepnya saja. Kalian bisa mempraktekkan di rumah. Nggak hanya tetesan oli ya, bisa kalian menggunakan air. Ya, tapi lebih bagusnya tetesan oli. Kalian menggunakan oli. Ya. Nah, untuk konsep
taker timer dan tetesan oli pada GLB itu karena GLB itu konsepnya kecepatnya tetap, otomatis perpindahan benda itu dari titik satu ke titik berikutnya dia selalu nilainya sama. Ya. Oleh karena itu, maka hasil dari taker timer maupun tetesan oli dari titik ke satu ke titik berikutnya nilainya akan selalu sama. Nah, seperti ini. Ini hasil taker timer ataupun tetesan oli hasilnya akan sama. Ya. Nah, yang membedakan adalah kalau kalian nanti menemukan soal seperti ini menggunakan gambar seperti ini dan ada arah gayanya, ini F itu arah gaya. Kalau dicantumkan di soal menggunakan taker timer, maka kalian membacanya nggak searah gaya ya, tapi berlawanan. Ya, kalau ini kan searahnya berarti dari kiri ke kanan membacanya. Tapi kalau menggunakan taker timer, kalian membacanya dari kanan ke kiri, lawannya gaya. Ini kan gayanya searah, gayanya itu arahnya dari kiri ke kanan. Tapi kalau menggunakan taker timer itu dari kanan ke kiri, ya. Nah, terus kalau tetesan oli baru searah gaya. Nah, kalau gayanya ke kanan ya ikut kita membacanya dari kiri ke kanan. Ya. Udah jelas anak-anak ya. Jadi seperti itu. Jadi taker timer itu cara membacanya berlawanan arah gaya. Sementara tetesan oli cara bacanya searah gaya. Nah, di GLB itu merupakan keadaan ideal yang jarang kita jumpai. Tetapi beberapa contoh pendekatan GLB dapat diungkapkan. Misalnya, ya, gerak mobil di jalan tol, kecepatannya tetap, dengan asumsi kecepatannya tetap. Ya, yang kedua, gerak pesawat pada ketinggian tertentu. Nah, dalam selang waktu yang sama, syaratnya apa? Dalam selang waktu yang sama, pesawat menempuh jarak yang sama, maka pesawat itu dikategorikan mengalami kondisi yang namanya GLB. Kalau tidak memenuhi kriterianya ini, maka dia bukan GLB. Ya anak-anak ya. Oke, berikutnya kita lanjut contoh soal deh, supaya kalian lebih jelas. Misalkan, perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu berikut ini. Berapakah jarak yang ditempuh benda selama 3 sekon? Nah, ini seperti Pak sampaikan, kalian diminta mencari jaraknya. Nah, grafik T terhadap T itu kan daerah di asal yang tanya. Kalian bisa menggunakan dua versi menjawab di sini, ya. Sebelumnya itu kalian bikin dulu diketahui. Diketahuinya apa? Diketahui V sama dengan 3 meter per sekon. V-nya kecepatannya. Ini ya kecepatannya ya. Terus T-nya 4 sekon. Ini. Terus yang ditanya apa? Jarak. Jarak. Ya. Jarak yang ditempuhnya berapa? Nah, untuk menjawab seperti itu, maka kalian menggunakan dua versi. Nah, versi pertama dan versi kedua. Versi pertamanya kita menggunakan rumus. Nah, versi pertamanya kita menggunakan rumus V sama dengan S per T. Nah, masukkan V-nya, masukkan T-nya. Kalian tinggal memasukkan angkanya. Nah, 3, 4. Jadi untuk mencari S, kalian kali silang. S-nya sama dengan 3 kali 4. Dapatnya 12 meter. Nah, atau versi yang kedua. Untuk versi yang kedua, itu kalian mencari luas daerahnya. Ya, seperti konsep yang ini. Ya, versi yang kedua, seperti yang konsep yang ini. Kalian mencari luas daerahnya. Boleh kalian, kalau Pak di sini, Pak anggap yang horizontal panjang, yang vertikal lebar. Pak, boleh kondisinya diubah, Pak? Yang vertikal itu panjang, yang horizontal lebar. Boleh. Tergantung kalian aja. Ya. Nah, jadi luas grafiknya itu sama dengan panjang kali lebar. Jadi, 4 kali 3. Hasilnya akan 12. Sama juga. Ya. Nah, itu baru kalian tambahkan satuannya. Ingat, jangan berpikir, Pak, kalau di matematik, kan kalau luas itu satuannya meter persegi, Pak. Nah, ingat, karena ini combine dengan yang namanya matematika, tapi tetap dasarnya nanti mengikuti, ya.
di fisika itu kalau udah yang namanya jarak, itu satunya meter. Paham anak-anak? Jadi, versi ke-1 maupun versi kedua, kalian akan dapatkan nilai yang sama. Ya, jadi seperti itu. Ketika kalian menemukan soal-soal tipe soal seperti ini, kalian udah bisa menjawabnya ya. Berikutnya Pak memberikan contoh yang kedua. Jadi contoh yang kedua, misalkan Sukraya pergi ke supermarket naik sepeda dengan kelajuan 4 meter per sekon. Jarak rumah Sukraya dengan supermarket adalah 12 km. Supermarket tutup pukul 17.00. Agar sampai supermarket 30 menit sebelum tutup, pukul berapakah Sukraya harus berangkat dari rumah? Nah, adakah yang bisa? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, tetap kalian harus bikin dulu diketahui. Apa yang diketahui? Kecepatannya. Kecepatannya berapa? 4 meter per sekon. V-nya. S-nya berapa? 12 km. Kalian ubah ke meter. Jadinya 12.000. Terus, supermarket tutup pukul berapa? 17.00. Kemudian, kalian wajib tiba di supermarket sebelum tutup. 30 menit sebelum tutup. Ingat, kalian kurangi data selisih. Jadi kalian wajib tiba di supermarket pukul 16.30 menit. Jadi jam 4 lebih 30 menit kalian wajib tiba di supermarket. Sehingga dia nggak tutup. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, baru kalian masuk ke rumus. V sama dengan S per T. Nah, baru kalian masukkan angkanya. Tadi P-nya berapa dapat? Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian pindah posisi, kali silang. 4-nya jadi di bawah, T-nya jadi di atas. Seperti ini. Nah, kalau sudah ini, berarti 12 bagi 4 berapa? Kan 3. Tambahkan 0,3. Jadi 3.000 sekon. Nah, 3.000 sekon kalian ubah dalam ke menit. Ingat, 1 menit itu kan 60 sekon. Kalau diubah 1 sekon ke menit berarti dibagi 60. Jadi 3.000 dibagi 60 dapatnya 50 menit. Nah, ketika kalian sudah menemukan waktunya 50 menit, maka kalian ubah karena di sini diminta pukul berapakah Sukraya harus berangkat dari rumah. Dan ya, ingat tiba di supermarket 16.30. Ya. Jadi kalian tinggal mengurangi aja. Kalian mengurangi 16.30 itu dikurang 50 menit. Ya, jadi 16.30 dikurang 00.50. Ingat, ini matematika dasar ketika kalian di SD. Ya, kalian pindahkan ini 1 jamnya ke sini jadinya 60. 60 tambah 30 itu 90. 90 dikurang 50 dapatnya 40. Jadi sisa 15. Jadi 15.40 kalian harus berangkat dari rumah. Maka kalian tepat nanti jam pukul 16.30 kalian sudah ada di supermarket tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi pukul berapakah Sukraya harus berangkat? Yaitu pukul 15.40. Ya. Jam 4 kurang 20 menit. Ya. Paham itu anak-anak? Seperti itu. Oke. Berikutnya kita masuk ke gerak lurus berubah beraturan. Nah, di gerak lurus berubah beraturan, apa itu GLBB? Nah, di GLBB itulah gerak suatu benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan yang selalu berubah dan memiliki percepatan tetap. Jadi, GLBB itu kata kunci adalah kecepatan, di mana kecepatannya berubah. Entah dia bertambah, entah dia berkurang. Yang penting kecepatannya berubah.
tetapi percepatannya tetap A-nya konstan. Ya. Nah, GLBB itu ada dua. Ada yang namanya GLBB dipercepat, ada yang namanya GLBB diperlambat. Nah, yang bagaimana yang namanya GLBB dipercepat? GLBB dipercepat itu jika kecepatannya bertambah secara beraturan. Ya, jadi benda dikatakan mengalami GLBB dipercepat syaratnya jika kecepatan benda tersebut bertambah secara beraturan. Terus bagaimana kalau benda itu dikategorikan sebagai GLBB diperlambat? Jika benda tersebut memenuhi syarat kecepatannya berkurang secara beraturan. Lawannya ya, ingat, lawannya. Nah, kalau dipercepat biasanya A-nya plus, kalau diperlambat A-nya minus. Ya, seperti ini rumusnya. Jadi membedakan nanti di sini adalah A-nya kalau dia dipercepat ya tetap plus nanti di sini. Tapi kapan dia minus? Jika dia soalnya nanti diperlambat. Maka plus ini berubah jadi minus. Ini minus, minus, minus jika kondisinya adalah diperlambat. Apa itu A, apa itu VT, apa itu V0, apa itu T? Perhatikan keterangannya. Bapak nggak perlu lagi jelaskan ya. Sudah jelas itu ya. Oke. Berikutnya, sama halnya seperti dengan GLB. Kalau di GLB, kita mengujinya apakah benda tersebut termasuk GLB atau tidak, kita menggunakan tekad temar atau tetesan oli. Begitu pula halnya di GLBB, kita juga menggunakan hal yang sama, tekad temar dan tetesan oli. Hanya saja nanti konsepnya yang berbeda. Ya, seperti sebelumnya, tekad temar itu cara membacanya dari cara membacanya itu berlawanan arah dengan gaya. Sementara tetesan oli searah gaya cara membacanya. Nah, kita bahas atau kita kaji per gambar, baik itu di tekad temar maupun tetesan oli, bagaimana kalau benda itu mengalami gerak dipercepat. Bagaimanakah konsep kita supaya tahu membacanya? Nah, kalau dipercepat kita menggunakan konsep rapat ke renggang. Kalau gambarnya sudah rapat, tiba-tiba dia menjadi renggang, itu artinya benda itu mengalami GLBB dipercepat. Nah, gimana gambarnya? Baik itu tikar temar maupun tetesan oli, seperti ini. Jadi, kalau di tikar temar, ingat cara membacanya berlawanan arah gaya. Gayanya ke arahnya ke kanan. Maka kita membacanya dari kanan ke kiri. Ini rapat, renggang, 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 renggang. Jadi, kalau gambarnya seperti ini, maka dia mengalami GLBB dipercepat. Kalau tetesan oli kan searah dia, searah gaya. Jadi dia membacanya dari kiri ke kanan. Nah, rapat, renggang, renggang, renggang. Maka tetesan oli gambarnya seperti ini. Ya, bagaimanakah konsep diperlambat lawannya? Kalau dipercepatnya konsepnya rapat ke renggang, maka diperlambat ya renggang ke rapat. Ya, gambarnya seperti ini. Jadi ketika titik berikutnya ketemu titik berikutnya, dia akan mengalami perubahan. Ingat, membacanya dari kanan ke kiri. Renggang, renggangnya besar sekali, semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat, semakin rapat, 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 rapat. Ya, renggang, rapat. Kalau di tetesan oli, renggang, rapat. Ya, kalau sudah renggang ke rapat, kalau tetesan oli pasti itu namanya GLBB diperlambat. Kalau dari rapat ke renggang pada tetesan oli, maka itu GLBB dipercepat. Oke anak-anak, ini harus kalian kuasai konsepnya. Tekad temar dan tetesan oli. Bagaimanakah grafik di GLBB? Apakah sama dengan di GLB? Tentunya pasti berbeda. Ya, karena konteksnya sudah berbeda ya. Nah, grafik di GLBB itu ada 5. Ya, dua grafik yang dipercepat, 2 grafik yang diperlambat, dan 1 grafiknya pembahasan umum. Nah, grafik untuk GLBB dipercepat, grafiknya adalah grafik kecepatan terhadap waktu dan grafik perpindahan terhadap waktu atau S terhadap T. Nah, kalau grafik yang seperti ini udah kelihatan ya.
perlu lagi sama penggunaannya seperti di grafik gerak lurus beraturan ya. Nah, kalau ditanya nanti perpindahannya, ya, luas grafik VT itu sama dengan perpindahannya. Ya, jadi kalau udah seperti ini, kalau ditanya yang di RC ini pasti ditanya perpindahan. Kalian bisa menggunakan rumus luas bangun ini. Kalau luas bangun ini adalah luas bangun trapesium. Luas bangun trapesium itu rumusnya jumlah 2 buah garis sejajar, yang ini ditambah yang ini, dikali dengan ketinggiannya dibagi 2. Itulah luas trapesium. Atau kalian menggunakan rumus di awal tadi, yang Pak berikan rumus yang ada di GLBB. Nah, sementara kemiringannya ini merupakan percepatan. Ya, kemiringan grafik PT itu adalah percepatannya. Nah, terus kalau grafiknya S terhadap T, maka kalau percepatan grafiknya melengkung. Ya, seperti ini. Tapi bagaimana kalau diperlambat? Apanya? Kalau grafiknya luasnya sama, membedakan grafik perlambatannya. Kalau percepatan pada VT, GLBB dipercepat, dia dari kiri ke kanan, naik dari kiri ke kanan. Tapi kalau diperlambat, turun dari atas kiri, turun ke bawah kanan. Ya, seperti ini. Kalau S terhadap T, grafiknya dia melengkung. Ya, seperti ini. Oke, anak-anak. Terus, ini secara umum. Kalau nanti ditanya arsirannya ini, itu berarti ditanya adalah kecepatannya. Ini sama dengan luas grafik juga, sama. Jadi, grafik percepatan terhadap waktu, kalau ditanya kecepatannya, ya kalian cari luas grafiknya aja. Cepat dah, selesai. Nah, contoh-contohnya gimana? Contoh GLBB dipercepat gimana? Contoh GLBB diperlambat gimana? Ya, perhatikan. Bapaknya beberapa aja memberikan contoh ya. Silahkan kalian mengkondisikan lagi, cari lagi contoh-contoh yang lain dari sumber-sumber buku yang lain atau internet, boleh. Ya, tapi cari yang di internet karena banyak. Cari yang kredibel ya, yang bagus, yang yakin teorinya nggak salah. Ya. Nah, contoh GLBB dipercepat. Gerak buah kelapa jatuh bebas dari pohon. Apapun yang jatuh dari atas ke bawah, itu pasti mengalami GLBB dipercepat. Kemudian gerak sepeda di jalan menurun, ya pastilah. Lawannya pasti GLBB diperlambat. Ya. Nah, contoh GLBB diperlambat. Mobil yang bergerak dengan menekan pedal rem, udah pasti berkurang kecepatannya. Ya, gerak bola dilempar ke atas. Semakin ke atas kamu melemparnya, semakin pada titik tertentu dia akan berkurang kecepatan dan dia akan berhenti sejenak dan akan turun kembali. Ya. Jadi seperti ini. Nah, contoh yang lain silakan kalian cari di sumber buku yang lain, ya, sumber belajar yang lain, entah itu dari buku, video di YouTube, terserah kalian. Yang penting kalian enaknya gimana belajarnya, ya. Berikutnya, Bapak berikan contoh. Di contoh ini langsung Pak komplit ya, Bapak memberikan contoh banyak-banyak, tapi di contoh ini Pak langsung membahas grafik dan dari situ lalu sudah dibahas semuanya, baik itu GLBB dipercepatnya, GLBB diperlambatnya, bahkan GLB lagi. Ya, nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Analisis gerak benda dari grafik hubungan kecepatan terhadap waktu berikut ini. Ya, ingat konsep di GLBB. Kalian menggunakan rumus seperti ini. Nah, terus grafik AB. Grafik AB itu ingat dipercepat. Ingat cara membaca grafik tadi, kalau dia naik berarti kecepatannya bertambah. Kalau udah kecepatannya bertambah berarti dia mengalami GLBB dipercepat. Kalau kecepatannya berkurang secara teratur, maka dia namanya diperlambat. Tapi kalau horizontal, kecepatannya tetap, itu berarti dia mengalami GLB. Kalau yang seperti ini dia menurun berarti GLBB diperlambat. Kenapa? Karena kecepatannya berkurang, hampir mendekati 0. Kalau udah di sini dia 0. Nah, untuk menjawab ini kita bahas satu persatu. Apa yang biasanya ditanyakan pada grafik AB? Nah, pada grafik AB biasanya yang ditanyakan bisa mengarah
percepatan, bisa juga jaraknya yang diarsir. Seperti itu ya. Nah, kita cari, untuk mencari percepatan, kita gunakan rumus yang ini. Vt dikurang V0 per T. Kecepatan awalnya berapa, kecepatan akhirnya berapa, selang waktunya berapa. Nah, dari grafik ini, A ke B kecepatan awalnya 2. Kecepatan akhirnya di B berapa? 4. Waktunya berapa? Selang waktunya berapa? Di awal 0, di akhir 4. Berarti 4 dikurang 0, 4. Jadi selang waktunya 4. Masukkan ke rumusnya ini ya. Masukkan angkanya. 4 dikurang 2 per 4. Dapatnya 4 kurang 2, 2 per 4. Jadinya 2 dibagi 4, 0,5 meter per sekon kuadrat. Ini salah penulisan ya. Harusnya 2-nya di atas. Jadi 0,5 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan bendanya adalah 0,5 meter per sekon kuadrat alias setengah. Nah, terus jaraknya gimana? Nah, untuk mencari jarak, kalian bisa menggunakan luas bangun trapesiumnya ini, atau kalian menggunakan rumus. Kalau kalian menggunakan rumus, kalian bisa menggunakan rumus yang ini. Ya. S sama dengan V0 kali T tambah setengah A kali T kuadrat. Ya, kalian tinggal memasukkan angkanya. V0-nya 2. T-nya 4. Setengah A T kuadrat. 0,5 4 kuadrat. Berarti 0,5 didapat dari mana ya? Dari ini yang udah kalian hitung. Dari sini kalian dapatkan 2 kali 4, 8. Kemudian selesaikan dulu ini. 4 kuadrat itu 16. Ini tetap. Jadi 8 ditambah setengah kali 0,5 kali 16. Seperti itu ya. Setelah itu baru kalian selesaikan. 16 bagi 2 dapat 8. 8 kali 0,5 dapatnya 4. 4 tambah 8 jadinya 12 meter. Kalau kalian mencari menggunakan luas, gampang. Berarti jumlah 2 garis sejajar. 2 ditambah 4. Berarti kan 6 kan? Tingginya berapa? 4. 6 kali 4 per 2. 6 kali 4, 24. 24 bagi 2, 12 juga. Hasilnya akan sama. Ya, anak-anak ya. Nah, terus grafik BC. Jadi kalau ditanya nanti berapakah percepatannya, seperti ini nanti konsepnya menjawab ya. Berapakah jarak yang ditempuh? Ya, seperti ini nanti. Ya, anak-anak. Kita lanjut ke grafik BC. Grafik BC itu ingat grafik GLB. Di GLB itu apa? Kecepatan yang tetap. Pasti yang ditanya kecepatan juga bisa, kemudian jarak pastinya. Untuk jarak kan bisa mencari luas daerah diarsir ya, luasnya ini. Ya, luasnya ini ingat 8 dikurang 4 dikali, nah ini, dikali 4. Berarti 8 kurang 4, 4. 4 kali 4, 16. Jadi luas ini luasnya ini adalah 16. Jadi luasnya ini sama dengan jaraknya. Seperti itu ya. Jadi di GLB yang biasanya tanya adalah kecepatannya. Berapakah kecepatannya? Gampang. Kecepatannya udah pasti 4. Kecepatan di titik B 4, kecepatan di titik C 4. Jadi konstan. Jadi yang biasanya ditanya adalah jaraknya. Masuk ke rumus saja boleh. Kalau kalian menggunakan luas bangunnya boleh. Hasilnya kan sama kok. Ya, V-nya ganti. V-nya ada 4 sama dengan S per 4. Dari mana dapat 4? 8 dikurang 4. Seperti ini. Ya, kali silang. S sama dengan 4 kali 4 dapatnya 16 meter. Dah, yang terakhir. Grafik CD. Itulah membahas tentang konsep GLBB diperlambat. Kenapa diperlambat? Karena kecepatannya berkurang. Awalnya di titik C 4 meter per sekon, kecepatannya sampai di titik D, dia 0 kecepatannya. Ya, maka dikategorikan sebagai GLBB diperlambat. Nah, di GLBB diperlambat biasanya juga sama ditanya dengan konsep GLBB dipercepat. Biasanya A ditanya sama S. Nah, untuk mencari A rumusnya sama. Ya, rumusnya sama. Kalian masukkan angka, VT-nya berapa? Kecepatan akhirnya kan 0. Dia itu kan 0. Ini dia. Terus kecepatan awalnya 4. 0 dikurang 4 per selisih waktunya 12 dikurang 8. 12 dikurang 8 yaitu berapa? 4. 0 dikurang 4. Jangan bilang 4 ya. Tapi minus 4.
Minus 4/4. Jadinya minus 4 dibagi 4 dapatnya minus 1 meter per sekon kuadrat. Kenapa tandanya minus? Tanda minus itu menandakan bahwa benda tersebut mengalami perlambatan. Ya. Oke, nah setelah itu kalian masuk ke rumus ini untuk mencari perpindahannya. Ya, S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Seperti yang Pak sudah jelaskan sebelumnya, jika diperlambat nanti di rumusnya ini minus jadinya hasilnya. Ya, dari mana dapat minus? Karena hanya dapat minus. Nah, sekarang kita lihat aja. Kita masukkan angkanya 4 kali 4. V0-nya 4. T-nya 4. 4 kali 4 tambah setengah. A-nya berapa? Minus 1. T-nya 4. Jadi 4 kuadrat ya 16. Jadi 4 kali 4 16 tambah sekarang jadinya minus 4 kali 4 16 minus setengah kali 16. Ya, seperti ini. 16 bagi 2 8, 16 dikurang 8 dapatnya 8. Jadi kalau kalian mencari menggunakan rumus luas bangunnya ini kan segitiga, tingginya 4, alasnya 12 dikurang 8 4, jadi 4 dikali 4 dibagi 2. 4 kali 4 16, 16 bagi 2 8 juga sama hasilnya. Ya anak-anak, seperti itu contoh soalnya yang Pak berikan. Berikutnya di gerak lurus kita mengenal konsep susul menyusul dan kita mengenal juga istilah konsep berpapasan. Ya, kita bahas dulu deh yang konsep menyusul. Konsep menyusul biasanya keluar di soal olimpiade. Sementara konsep yang berpapasan biasanya di soal-soal UN ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu deh. Konsep susul menyusul. Nah, di konsep susul menyusul, misalkan mobil A dan mobil B bergerak menuju ke ini, ya, ke wanita ini. Nah, masing-masing punya kecepatan tersendiri. Mobil A punya kecepatan sebesar VA dan mobil B mempunyai kecepatan sebesar VB. Nah, di konsep susul menyusul syaratnya harus jarak kedua mobil harus sama. Jaraknya mobil A dengan mobil B harus sama. SA sama dengan SB. Setelah itu baru mengarah ke versi gerak lurus. Gerak lurus ada dua versi, ada yang namanya gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kalau dia mengarah ke gerak lurus beraturan, ke GLB, maka versinya harus seperti ini rumusnya. VA kali T. Rumus S kan ingat itu, kalkulasi silang tadi, V kali T. Maka SA sama dengan VA kali T. Kalau SB, ingat jarak di awal mobil B itu ditambah kecepatan mobil B kali T. Seperti nanti kalau kalian lebih jelasnya dari contoh soal yang Pak berikan ya. Nah, setelah itu kalau GLBB gimana? Kalau GLBB ya ikuti rumus yang tadi di awal. Ya jadinya seperti ini. Ya. Tapi jarang. Kalau tingkat SMP jarang mengarah ke GLBB. Kebanyakan konsep susul menyusulnya itu mengarah ke GLB. Tapi nggak apa-apa untuk pembelajaran. Hanya saja ruang lingkup di SMP apa hanya menekankan sampai contoh soal yang mengarah ke gerak lurus beraturan aja. Ya, konsep susul menyusulnya hanya sebatas di gerak lurus beraturan. Oke anak-anak, apa langsung berikan contoh ya. Bila mobil B berangkat dari pukul 04.40 dengan kecepatan 60 km per jam, kemudian pada pukul 07.00 mobil A berangkat dengan kecepatan 70 km per jam. Tentukan kapan dan pukul berapa kedua mobil tersebut berpapasan. Nah, ingat, berarti yang lebih awal berangkat mobil B. Berapa lebih awalnya dia berangkat? Sebesar berapa menit itu lebih awal dia berangkatnya? Ada yang tahu? Dia berangkat lebih awal 20 menit dari mobil A. Ya, untuk menjawab seperti ini, kalian harus bikin diketahui dulu deh.
waktunya. Waktu di awal mobil B berangkat 07 di awal ingat mobil B berangkat 06.40. Mobil A berangkat pukul 07.00. Kalian kurangi deh selisih mobil waktu mobil A dan mobil B. Nah, kalian dapat 20 menit. Jadi sepertiga jam. Ya. Kemudian kecepatan B. Nah, kecepatan B, berapa kecepatan mobil B? Kecepatan mobil B sebesar 60 km per jam. Sementara kecepatan mobil A sebesar 70 km per jam. Nah, terus ditanya, berapakah waktu dan pukul berapakah kedua mobil tersebut berpapasan? Jadi, pastinya nanti dia akan berpapasan. Nah, untuk menjawab seperti ini, ingat, seperti yang Pak sampaikan, soalnya Bapak hanya sebatas di gerak lurus beraturan. Berarti kalian fokusnya di sini aja. Nah, sebelum ke sini, ingat, kalian cari dulu SOB-nya. Jarak awal di mobil B tersebut. Ya. Nah, jadi SOB itu rumusnya VB kali TOB. Nah, TOB ini waktu atau selisih waktu di awal berapa? Kan 20 menit tuh, atau sepertiga jam. Kenapa Pak ngubah ke jam? Karena di sini kecepatannya kilometer per jam. Bapak nggak mengubah kesatuan SI ya, Pak tekan di sini. Pak mengarah ke jam. Nah, jadi 60 kali 1/3. Dapatnya 20 km. Ya, jadi jarak di awal mobil B itu ya terhadap A ya sebesar 20 km. Nah, setelah itu baru kalian menggunakan konsep ini. VA kali T sama dengan SOB tambah VB kali T. Nah, baru kalian masukkan angkanya. VA berapa, SOB berapa, VB berapa. Nanti kalian baru dapat T-nya. Oke, 70 kali T sama dengan 20 tambah 60 kali T. Nah, jadi dapatnya 70T sama dengan 20 tambah 60T. Kumpulin sama-sama variabelnya. Ini pindah ke kiri, jadinya 70T dikurang 60T sama dengan 20. Ini pindah ke sini ya, ingat pindah ruas. Nah, setelah itu 70 dikurang 60 dapatnya 10T sama dengan 20. Jadi T sama dengan 20 dibagi 10 dapatnya 2 jam. Jadi T-nya kapan kedua mobil tersebut berpapasan? Ketika pada saat 2 jam mobil tersebut pasti berpapasan. Ya, pukul berapa dia berpapasan? Ingat, untuk mencari pukul berapa dia berpapasan, ingat jam berpapasannya berapa? Jam berpapasan itu sama dengan jam berangkat ditambah waktu berpapasannya. Nah, waktu berpapasannya ingat, T-nya tadi 2 jam. Maka jam berangkatnya berapa tadi? Kan kita mulai startnya untuk memperoleh berpapasan, ingat jangan pakai yang 6.40 ya. Jam berangkatnya. Tapi karena acuannya kalian harus di mobil A nanti. Untuk berpapasan pasti mobil A ini harus sampai ke sini. Bukan ini yang ke sini. Kalau kalian pakai waktunya yang di B, berangkatnya ya nggak mungkin berpapasan dia nanti. Nggak akan ketemu. Tapi kalian pakai waktunya yang di mobil A. Karena ini nanti mengarah ke sini. Ya, jangan ini dipakai waktunya. Tapi yang di sini. Ya, jadi jam berpapasan itu jam berangkat mobil A yang dipakai. Bukan mobil B. Ya, mobil A-nya berangkatnya 07.00. Sementara waktu berpapasannya adalah 2 jam. Berarti 02.00. 07.00 tambah 02.00 jadinya pukul 9.00. Mobil A dan mobil B akan berpapasan. Seperti itu. Ya, soalnya dan pembahasannya. Oke, anak-anak. Itu konsepnya. Dan konsep yang terakhir Pak berikan
adalah konsep berpapasan. Nah, di konsep berpapasan, misalkan seperti ini. Mobil A dan mobil B akan bertemu di wanita ini. Ya, mobil A pada jarak SA dan mobil B pada jarak SB. Tergantung nanti jaraknya berapa. Kemudian masing-masing punya kecepatan VA, VB. Jarak antara kedua mobil ini SAB. Nah, syaratnya konsep berpapasan adalah jarak kedua mobil berpapasan SAB sama dengan SA tambah SB. Kemudian untuk GLB-nya seperti ini konsepnya. Dan untuk GLBB seperti ini. Dan Bapak batasi untuk tingkat SMP Bapak hanya memberikan konsep sampai di sini soal-soalnya ya. Di sini. Nah, contoh soalnya langsung. Jika jarak kedua mobil 275 km, kecepatan mobil A 52 km per jam dan kecepatan mobil B 58 km per jam, tentukan kapan dan pukul berapa kedua mobil tersebut berpapasan bila keduanya berangkat bersama pada pukul 10.00. Sama, kalian bikin dulu diketahui. Diketahui apa di soal ini dan yang tanya apa. Bikin dulu diketahui. Jarak keduanya, kedua mobil tersebut adalah 275 km berarti SAB-nya. Kemudian SA-nya berapa? Karena SA-nya belum diketahui, SB-nya berapa belum diketahui, kalian cari dulu apa yang sudah diketahui di sini. Ternyata di sini yang diketahui adalah VA-nya. VA-nya 52 km per jam. VB-nya 58 km per jam. Yang ditanya T dan pukul berapa? Untuk mencari itu, ingat konsepnya. Kalian dulu cari jam berangkatnya berapa, jam berpapasnya dulu. Ya, untuk mencari jam berpapasan itu ingat konsepnya sama seperti yang tadi. Untuk yang jam berpapasan sama dengan jam berangkat ditambah waktu berpapasan. Sudah dapatlah kalian nanti jam berpapasannya. Karena yang ditanya dulu di awal adalah T, kalian cari dulu ini konsep yang ini. T sama dengan SAB per VA tambah VB. Masukkan angkanya 275 per 52 tambah 58. Jadi 275 per 110. 275 dibagi 110, 2,5 jam. Nah, terus jam berpapasannya gimana? Ingat rumusnya sama kayak tadi. Jam berangkat ditambah waktu berpapasan. Jam berangkatnya 10.00 ditambah 2 jam 50 2 jam 0,5 2 jam tambah atau sorry 2,5 jam atau 2,5 jam ya. Ingat setengah jamnya itu 30 menit ya. Jadi 02.30 menit. Ingat ini setengah jamnya 30 menit. Ya. Jadi kalau ini dikonversikan dalam pukul ini, jadinya dia 2 jam 30 menit. Setengah jamnya itu 30 menit. Jadi pukul 12.30 mobil A dan mobil B akan berpapasan. Nah, kalau Bapak tambahkan lagi pertanyaannya, pada jarak berapakah mobil A berpapasan? Ya, masukkan ini. T-nya 2,5 jam, baru masuk ke sini. Ya, ke rumusnya ini. Kalau ditanya, SA sama dengan VA kali T. VA kali T. VA-nya berapa? 52 dikali 2,5. Itulah dia jarak SA-nya. Kalau SB-nya tanya berapakah jarak mobil B pada saat berpapasan, ya masuk. VB-nya 58 kali T-nya udah ada tadi. T-nya 2,5. Nanti dapatlah dia jaraknya. Ya, sini Pak kurang menambahkan ya anak-anak. Nah, jadi seperti itu konsep berpapasan. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan kalian mengerti. Jika Bapak terlalu cepat menjelaskan, mohon koreksinya di channelnya Bapak. Ya, kasih masukan Bapak di situ apakah Bapak terlalu cepat menjelaskan, ya supaya Pak bisa memperbaiki video-video berikutnya. Oke anak-anak, berikutnya coba kalian kerjakan latihan 2 di modul tersebut. Semoga apa yang Pak berikan tadi tambahan untuk kalian agar kalian lebih mengerti lagi menjawab di latihan 2. Oke, itu yang bisa Pak sampaikan di video kali ini. Pak mohon masukan dari kalian jika di video ini Pak terlalu cepat menjelaskan
atau kurang, di mananya kurang, mohon masukannya. Semoga Pak bisa memperbaiki video-video berikutnya. Oke, next time ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan, ikuti dan patuhi aturan pemerintah terkait protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan keluar ingat pakai masker. Next time ketemu lagi.